Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang sopir yang sedang mengendarai pickup tercebur ke laut kawasan dermaga Pelabuhan Probolinggo. Akibatnya sang sopir tewas di lokasi. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi gelombang yang cukup tinggi. Sejumlah pekerja berupaya mengevakuasi jenazah Vino Indra Permana, 30 tahun yang tercebur ke laut bersama mobil pickup yang dikemudikannya Selasa petang. Korban tewas di dermaga pelabuhan PT Delta Arta Bahari Nusantara atau DABN di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi gelombang yang cukup tinggi. Kejadian bermula saat Vino yang merupakan karyawan PT DABN sedang mengirim logistik air minum galon dan bahan bakar kapal untuk pekerja yang berada di Takbut. Namun saat berada di dermaga, mobil pickup yang dikemudikannya melaju miring hingga tak terkendali dan terjebur ke laut. Beberapa saksi termasuk sejumlah pekerja pelabuhan kini masih diperiksa oleh polisi terkait kasus kecelakaan kerja ini. Kami pihak kepolisian baru mendapatkan informasi dan saat ini kami dari Polres Probolinggo Kota sedang mendalami dan sedang mencari informasi lebih lanjut tentang kejadian ini. Demikian sementara. Kendaraan yang korban masuk ke laut. Nanti kami sampaikan lebih lanjut karena sampai saat ini laporan juga belum resmi ke kami. Kemudian kami juga masih untuk info di lapangan. Sejauh ini korban satu memang dan ya? Nanti kami sampaikan setelah kita dapat penyelidikan. Usai dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, seorang gadis remaja ditemukan warga tergeletak lemas di jalan antar kecamatan di Pasuruan. Korban mengaku dicekoki minuman keras dan diperkosa dua pemuda yang dikenalnya lewat media sosial. Tak butuh waktu lama, saudara, polisi akhirnya membekuk dua kriminal tindak asusila itu. Sejumlah warga Kecamatan Pasrepan, Pasuruan dikejutkan adanya gadis remaja yang tergeletak tak sadarkan diri di tepi jalan dekat area persawahan Minggu sore. Semula warga menganggap sang gadis adalah ODGJ, namun ternyata sedang pingsan akibat mabuk berat. Setelah diselamatkan dan ditanya warga, korban mengaku jika telah dipaksa dan dicekoki miras, kemudian diperkosa dua pemuda yang dikenalnya melalui media sosial. Setelah lemas, korban dibuang di pinggir jalan. Video amatir penemuan korban di pinggir jalan beredar luas di media sosial hingga polisi memburu dua pelaku. Berdasarkan keterangan saksi dan orang tua korban, polisi mengidentifikasi dua tersangka dan langsung membekuknya. Kedua tersangka masih di bawah umur, berusia 15 dan 18 tahun. Kami dari Polres Pasuruan Kota bersama-sama dengan Polsek Kebon Candi menggali informasi baik terhadap korban dan orang-orang sekitar. Yang kemudian berdasarkan cerita korban, sempat dibawa oleh dua orang laki-laki yang kenal di salah satu medsos, yang kemudian diajak minum minuman keras di sebuah rumah yang kemudian katanya sempat disetubui. Menindaklanjuti hal tersebut, tim langsung melakukan pencarian terhadap dua terduga pelaku yang kemudian pada malam harinya berhasil kita amankan. Kemudian kita interogasi dan ternyata pelaku masih anak dan remaja. Namun karena ada laporan dari korban dan terhadap mereka berdua melakukan tindak pidana, saat ini sudah kita lakukan upaya untuk penahanan. Atas perbuatannya, kedua anak remaja itu dijerat pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, si jago merah meluluh lantakkan gudang pengering tembakau milik PTPN 10 di Kecamatan Panti, Jember. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar permukiman membuat warga panik.
Mohon bantuan pemadam, ini ada gudang kebakaran di panti sekarang. Api melalap gedung pengering tembakau milik PT PN 10 di Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Selasa malam. Kebakaran membuat warga panik karena gudang berdekatan dengan permukiman penduduk. Konstruksi gudang yang terdiri dari kayu dan bambu membuat api berkobar dengan cepat, sehingga meluluh lantakan seluruh bangunan tak kurang dari 1 jam. Petugas damkar berupaya melokalisir api agar si jago merah tak sampai merambat ke rumah-rumah warga. Jam 21.00 terjadi, kemudian kami mendapatkan laporan dan kami bersama anggota langsung meluncur ke TKP. Ternyata di sini sudah ini hanya ada satu rongkang atau satu ruang gudang yang terbakar. Ya, alhamdulillah yang sebelah utara bisa kita selamatkan bersama masyarakat, kemudian kita undang pemadam kebakaran dan alhamdulillah sekarang pemadam kebakaran sudah di lokasi dan sedang melaksanakan pemadaman dari yang masih tersisa. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki, sedangkan kerugian materi akibat peristiwa ini mencapai puluhan juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, meski pemerintah telah mengizinkan pedagang eceran kembali berjualan gas LPG 3 kg, namun antrian pembeli di pangkalan LPG di Surabaya masih panjang. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyatakan kebijakan pembelian LPG di pangkalan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga harga eceran tertinggi di masyarakat tetap stabil. Antrian panjang pembelian LPG 3 kg ini terjadi di sebuah pangkalan LPG Jalan Kampung Malang, Surabaya, Rabu pagi. Banyaknya pembeli, baik dari pengecer hingga rumah tangga, membuat antrian mencapai 100 meter. Mereka rela mengantri lama karena kesulitan membeli bahan bakar gas bersubsidi tersebut. Abdul Hadi, pedagang eceran ini mengaku telah mengantri sejak subuh dan rencananya membeli 18 tabung gas LPG 3 kg untuk dijual lagi sebagai pengecer. Namun dirinya hanya mendapat jatah 5 tabung gas LPG 3 kg. Kalau hanya dikasih 5 gitu gimana? Dibatasi 5? Gak apa-apa ya? Tidak apa-apa, diterima. Yang penting dapat dulu Pak ya? Yang penting dapat. Nanti ini dijual lagi atau gimana Pak? Dijual lagi Pak. Dijual lagi ya? Di sini dibatasi berapa Pak untuk sekali pembelian? 5 ya? Ini yang untuk pengecer Pak ya? Yang pengecer. Yang nggak pernah kesini ya dikasih 1. 1 itu? Ya kan sesuai anjuran dari Pak Kapolsek kemarin. Sementara PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyatakan kebijakan pembelian LPG 3 kg di pangkalan untuk menjaga harga eceran tertinggi HET gas LPG 3 kg tetap stabil di harga Rp18.000. Memberatkan dalam hal ini kalau memang ada di tingkat bukan pengecer ya, itu ada biaya ya dan ada antrian, itu juga tidak bagus. Tapi yang berat juga ini sebenarnya pemerintah maksudnya baik. Bagaimana menjaga HET tidak melebihi ketika di eceran, itu penting karena daya beli masyarakat terbebani dengan harga gas yang sampai ke bawah nilainya melebihi HET gitu. Guna mengantisipasi kecurangan, pedagang eceran wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai sub pangkalan. Masyarakat juga diimbau tidak panik dengan membeli dalam jumlah besar agar stok LPG aman dan masyarakat bisa membeli LPG subsidi dengan mudah. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, meski Presiden Prabowo sudah menginstruksikan jika pengecer bisa kembali menjual gas LPG 3 kg, namun keberadaan LPG tabung melon di Mojokerto masih langka. Pasalnya pengiriman tabung melon subsidi dari tingkat agen masih dibatasi. Meski pengecer kembali bisa menjual LPG 3 kg, namun keberadaannya di wilayah kota Mojokerto masih langka. Salah satunya pedagang eceran LPG 3 kg di Jalan Lawu, Kecamatan Magersari. Pengecer LPG melon subsidi pemerintah tersebut belum mendapat kiriman dari agen. Tabung-tabung LPG 3 kg yang terpajang di toko masih kosong. Menurut pemilik toko Faisal, sejak 4 hari lalu kiriman LPG 3 kg dari agen tersendat. Dari 10 pesanan, ia hanya mendapat jatah 5 hingga 7 tabung LPG 3 kg setiap harinya.
Selain warga sekitar toko, kebanyakan pelanggan dari Faisal adalah para pedagang kaki lima yang menjual makanan. Satu tabung gas LPG 3 kg dijual Rp20.000. 2 hari, 3 hari ini banyak, Mas. Sampai luar daerah waktu sebanyak. Kirimannya Berkurang, Mas. berkurang dari awalnya berapa sih biasanya? Saya mintanya biasanya 10, 15, jadi 7, 5. Sekarang gitu ya? Oke. Kalau harganya sendiri gimana Pak? Masih normal seperti sebelumnya? Iya, 20-an saya jualin. Jualnya 20 ya? Terkait sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di tingkat pengecer, pemerintah Kota Mojokerto meminta warga untuk tidak panik karena ketersediaannya cukup. Akan terbitkan surat edaran kepada seluruh jajaran yang di bawah agar menyampaikan, termasuk para pengecer juga kita beritahu agar warga tidak panik, karena pada prinsipnya untuk stok ini sebenarnya tidak ada masalah, demand pun juga masih menyukupi dan suplainya juga sangat-sangat siap untuk itu. Pasca instruksi Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa pengecer kembali bisa menjual LPG 3 kg, warga berharap tidak ada lagi kelangkaan dan pasokan LPG melon kembali normal. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, upaya penyelundupan hewan dan tumbuhan dilindungi digagalkan oleh aparat Ditpolairut Polda Jatim. Kini barang bukti burung nuri dan anggrek Papua sudah diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur. Aparat unit Gakum Ditpolairut Polda Jatim menyita sejumlah barang bukti hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Di antaranya 2 ekor burung nuri dan beberapa tumbuhan anggrek Papua. Barang bukti kejahatan ini disita dari sebuah kapal yang kini bersandar di Pelabuhan Jamrut, Tanjung Perak, Surabaya. Polisi juga meringkus 2 orang anak buah kapal yang akan mengirim barang ilegal ini ke pemesan. Kini barang bukti burung nuri dan anggrek Papua sudah diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur. Nantinya burung nuri akan dikarantina sebelum dilepaskan ke habitat aslinya. Ada 2 orang yang melakukan penyelundupan terhadap satwa berjenis burung. Di dalam kardus di situ ada burung nuri dan berjenis anggrek. Kemudian di dalam proses ini kita selain melaksanakan penyelidikan, kemudian kita berkoordinasi sama BKSDA untuk tindak lanjut daripada tahapan proses penyidikannya, dan kemudian kita telah mengembangkan dan mengecek keberadaan daripada dugaan yang lainnya, yang termasuk pelaku yang lainnya. Di sini kita tetapkan 1 yang pelaku berinisial YP. Para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Ancaman hukuman 5 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pria di Bangkalan diringkus aparat Satreskrim Polres Bangkalan karena mencuri ratusan kilogram tepung di sebuah warung agen tepung. Barang curian itu kemudian dijual kembali ke pedagang keliling dengan harga lebih murah dari pasaran. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan seorang pria dengan mudahnya mencongkel warung agen tepung di Pasar Tanah Merah, Bangkalan. Merasa resah karena usahanya sering dibobol maling hingga mengalami kerugian banyak, korban melaporkannya ke polisi. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengungkap identitas tersangka berinisial MT, warga Banangkah, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Polisi akhirnya membeku MT di tengah jalan Banangkah. Saat diinterogasi petugas, tersangka mengaku sudah 3 kali mencuri tepung di lokasi yang sama. Tersangka mencuri 5 karung tepung masing-masing seberat 25 kg dengan total 125 kg. Tersangka hendak menjual tepung curian ke pedagang keliling dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran untuk meraup keuntungan lebih cepat. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, akhirnya tim melakukan penangkapan terhadap tersangka di sekitar rumah saudaranya di Desa Banangkah, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Udah berapa kali katanya? Dari keterangan tersangka,
tersangka mengakui melakukan pencurian sebanyak 3 kali mulai bulan Desember 2024, kemudian yang kedua Januari 2025, dan terakhir melakukan pencurian di tanggal 1 Februari 2025 dan akhirnya berhasil ditangkap. Akibat perbuatannya, tersangka MT terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Saudara Anda pecinta kuliner pedas, di Surabaya ada warung makan surganya pecinta sambal, yakni Sambal Tongkol Mbak Jo. Dalam sehari, warung makan ini bisa menghabiskan 1.500 ekor ikan tongkol dan 11 kg cabai. Sambal mentah yang segar dengan terasi khas yang sedap membuat lidah pecinta pedas rasa dimanjakan. Kuliner pedas sambal tongkol Mbak Ju ini berada di dalam Pasar Wonokromo, lantai 2 Surabaya. Warung yang tak pernah sepi ini menjadi surga para pemburu kuliner pedas, karena selain sambal mentahnya yang segar dengan paduan tomat, jeruk, serta terasi, lauk dari kuliner ini juga memanjakan lidah penikmatnya. Satu porsi sambal tongkol Mbak Ju, pembeli mendapatkan sajian lauk ikan tongkol, ikan teri, telur ikan, telur mata sapi, serta lalapan daun ketela. Seporsi sambal tongkol Mbak Ju dijual dengan harga Rp19.000 dan dinilai sepadan dengan porsi dan ragam lauk yang disajikan. Ada itu sensasi jeruk-jeruknya itu loh, bikin seger, ada jeruk-jeruknya bikin seger, terus rasanya itu beda-beda. Pasti pokoknya enak, jos pokoknya. Terus lauknya yang buat beda apa? Ini tongkolnya digoreng original, maksudnya nggak pakai apa-apa gitu, digoreng asli gitu. Sambalnya enak Bu ya? Mantap sekali sambalnya. Untuk kepedasannya gimana? Kalau saya tadi kita sedang cukup sih, cukupan. Dengan harga yang tadi 19.000 worth it sih. Soalnya ikannya banyak sih, lauknya banyak sekali. Resep sambal tongkol Mbak Ju ini turun-temurun selama 3 generasi. Sejak tahun 1974, lokasi jualan sambal tongkol tetap berada di dalam Pasar Wonokromo. Dalam sehari menghabiskan 1.500 ekor ikan tongkol, 11 kg cabai, 50 kg tomat, serta 4 kg terasi. Yang paling favorit apa ini? Lauknya gitu yang biasanya paling banyak dipesan? Kita lauknya cuma ikan tongkol, teri, telur ikan, sama telur ayam. Yang paling favorit pembeli? Semua favorit. Semua favorit ya? Habis berapa tongkol Bu? Itu 1.500-an. 1.500 tongkol. Untuk cabenya berapa kilo? Kalau cabai 11 kilo ya? 11 kilo. Per hari? Per hari. Yang khas dari sambal tongkol ini adalah lauk telur ikannya dan juga rasa sedap terasi yang didatangkan langsung dari Jember. Setiap hari sambal tongkol Mbak Ju di Pasar Wonokromo Surabaya ini buka mulai pukul 10 pagi sampai setengah 5 sore. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.